Ya, saya mau share screen soal silabi kita. Ya. Nah, saudara sekalian, ini Anda semester 2, Anda masih mempelajari hal-hal yang bersifat sangat basic pada ilmu hubungan internasional. Dan salah satu yang paling mendasar dalam hubungan internasional ini adalah hukum internasional. Mengapa hukum internasional itu sangat penting untuk dipelajari? Karena diplomasi yang dilakukan oleh para diplomat itu, batu pijakannya itu adalah hukum. Jadi kalau misalnya Menteri Luar Negeri, apa dubes, apa negosiator, itu melakukan komunikasi dengan bangsa lain, itu pijakannya adalah hukum internasional. Tidak bisa pijakannya adalah klaim-klaim yang didasarkan secara ilmiah quote and quote ya. Menurut teori HI, tidak bisa. Tapi semua pembicaraan itu dasarnya, kalaupun ada teori, itu teori yang mendukung berlakunya satu hukum internasional. Bukan bukan analisa seperti di atas kertas, itu tidak. Seperti analisanya orang membuat skripsi, itu tidak begitu. Jadi para diplomat itu melakukan pekerjaannya, itu Anda membayangkan seperti ada jalan becek. Jalan becek itu, supaya seseorang bisa jalan, maka diberi batu bata untuk melangkah di atas jalan becek itu. Nah, batu bata itulah yang namanya hukum internasional. Sehingga step by step itu pegangannya adalah hukum. Jadi termasuk kadang-kadang opini publik itu tidak selalu sinkron dengan hukum internasional. Ya tentu saja karena opini itu lebih pada aspirasi yang terbentuk bisa sementara. Ya. Apa maksud saya? Misalnya begini, orang Indonesia itu kadang berharap terlalu berlebihan kepada pemerintah kita. Misalnya, Indonesia menjadi juru damai antara Israel Palestina, misalnya kayak gitu. Nah, itu sebenarnya dari tinjauan hukum internasional itu agak berlebihan kata-kata seperti itu. Kenapa? Karena dalam perspektif hukum ada syarat-syaratnya. Orang mau menjadi negosiator, menjadi mediator atau arbitrator itu ada syaratnya. Jadi ya antara lain harus balance. Kalau mengakui yang satu, harus mengakui yang lain. Atau tidak mengakui dua-duanya. Itu ada posisi seperti itu. Oke. Hari ini, pada semester ini, kita akan pelajari yang namanya Introduction to International Law. Pengantar hukum internasional. Tetapi yang dimaksud dengan kata hukum internasional di sini sebenarnya tidak mengcover all of the dimension of international law. Tidak mengcover seluruh dimensi dari hukum internasional. Sebab yang dimaksud hukum internasional di sini adalah public international law, yaitu hukum publik. Loh, ada hukum publik, ada hukum yang nggak publik, Pak? Nggak ada. Jadi ada namanya hukum privat. Nah, sebelum saya masuk hukum privat, hukum publik internasional, saya mau membandingkan dulu pengetahuan kita tentang hukum publik dan hukum privat. Dalam ilmu hukum nasional misalnya, karena ini kuliah dasar, ya. Dalam pengantar hukum umum, hukum nasional, mungkin juga ketika di SMA dulu Anda sudah diajari. Jadi, hukum dibedakan menjadi dua. Yang satu hukum pidana, yang satu hukum
perdata. Nah, hukum perdata itu bahasa Inggrisnya, bahasa Belandanya itu adalah private law, sama. Private law. Tetapi ada masalah dengan penerjemahan hukum pidana. Secara hukum nasional, ini saya membandingkan dengan kita memahami hukum nasional. Tadi hukum nasional dibedakan jadi dua, hukum pidana, hukum perdata. Kalau hukum perdata sama terjemahan bahasa Inggrisnya, namanya private law. Urusan-urusan hukum terkait keperluan privat. Privat itu individu. Privat itu individu. Nikah, talak, rujuk, warisan, harta, mendirikan perusahaan, itu kan ownership, milik pribadi. Hak milik, apa nih? Kewarganegaraan, apa nih? Adopsi anak, nikah antar bangsa, itu semuanya adalah pewarisan, itu adalah hukum privat. Itu adalah hukum privat. Nah, hukum publik apa? Nah, ini ada masalah tadi, masalah penerjemahan. Kalau hukum perdata, hukum privat, nggak ada masalah. Terjemahnya seperti itu. Tapi ketika sudah ngomong hukum pidana, ini sebenarnya terjemahan yang tidak pas dari istilah public law atau hukum publik. Publik itu kan lawannya privat. Kalau privat individu, kalau publik adalah kepentingan umum, kepentingan bersama. Nah, kepentingan bersama. Nah, di dalam kepentingan bersama itu, bersama artinya publik, itu dalam hukum nasional dimudahkan dengan menerjemahkannya sebagai hukum pidana. Kenapa orang mencuri itu harus dihukum? Karena dia berkaitan dengan hukum publik, mengganggu ketertiban umum. Jadi misalnya dia sudah saya maafkan, Pak polisi nggak mau sebenarnya. Kenapa? Urusannya bukan sama sampean, Pak. Urusannya dia nanti nyolong di tempat lain, gitu. Jadi itu urusannya hukum publik. Nah, bagaimana dengan hukum publik internasional? Jadi kalau hukum nasional, terjemahan hukum publiknya adalah hukum pidana. Padahal aslinya kata publik kan bukan pidana. Ya, publik adalah kepentingan umum. Kalau pidana bahasa Inggrisnya apa? Criminal, crime, criminal law, criminal. Nah, dalam hukum internasional, pengertian hukum perdatanya tadi sama, tapi pengertian hukum pidananya beda. Dalam hukum internasional yang kita pelajari semester ini namanya public international law, tidak bisa diterjemahkan dengan hukum pidana internasional. Tidak bisa. Kenapa? Karena yang dimaksud hukum publik itu sesungguhnya tidak hanya pidana, tidak hanya criminal law. Nah, dalam hukum internasional ada nanti namanya criminal law internasional, ada. Jadi pidana internasional itu hanya salah satu bagian dari public international law. Paham ya? Jadi kalau nasional publik pidana, tapi kalau internasional pidana itu hanya salah satu. Lah lainnya apa, Pak? Banyak sekali. Karena kita orang HI, ya kita pilihkan yang public international law related to international studies. Satu, selain pidana, selain hukum pidana, yaitu criminal law, kita akan berkenalan dengan namanya diplomatic law, hukum diplomatik. Hukum diplomatik masuk pada public international law. Iya, karena urusannya bukan pribadi-pribadi. Kepentingan orang banyak. Lalu ada hukum lain namanya the law of the sea atau hukum laut internasional. The law of the sea.
Lalu ada environmental law, hukum lingkungan hidup internasional. Pak, di sana ada perda lingkungan ya Pak. Di sana ada perda lingkungan Kabupaten Bantul ya Pak misalnya. Itu bukan itu, gitu. Tetapi bagaimana bangsa-bangsa ini bersepakat tentang isu lingkungan. Misalnya global warming, emisi karbon, nah, gitu. Itu masuk urusan public international law. Lalu international humanitarian law, hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional itu kaitannya dengan hukum perang, sejarahnya hukum perang. The law of war. Nah, dulunya ada the law of war. Nah, lalu apa lagi? Outer space law, hukum antariksa, outer space law, outer space law. Loh kok outer space law Pak? Iya, jadi dulu itu hukum antariksa itu lahir sebelum Neil Armstrong, Edwin Aldrin itu mendarat di bulan. Orang udah ribut itu. Kenapa? Karena tahun 59 itu Uni Soviet berhasil meluncurkan pesawat antariksa. Nah, hitung-hitungan ilmiahnya itu Uni Soviet akan lebih dulu naik ke bulan gitu. Hitung-hitungannya tahun 59. Soyuz waktu itu. Nah, dalam ini apa persaingan itu PBB lah yang paling sibuk selain para teknisi di pusat peluncuran itu. Kenapa? Karena PBB merancang rejim hukum apa ya. Nanti kalau manusia terus menempatkan senjata-senjata di bulan bagaimana? Bulan tidak indah lagi. Tidak indah seperti wajahmu seperti bulan. Tidak ada begitu lagi nanti kalau di bulan sudah menjadi anjungan-anjungan persenjataan luar angkasa. Maka ada namanya Moon Treaty, perjanjian bulan. Lalu tahun 67 itu disepakati Space Treaty. Coba Anda bayangkan tuh, Space Treaty. Jadi sejak sebelum manusia itu menginjakkan bulan tahun 69, Apollo 11. Itu orang sudah mendiskusikan hukumnya. Karena kekhawatiran yang salah satunya mengatakan bahwa the moon and other celestial bodies, benda-benda angkasa, itu adalah out of sovereignty. Jadi di luar kedaulatan negara manapun. Nggak ada yang boleh mengklaim itu sebagai area of sovereignty, misalnya kayak gitu. Nah, itu juga sangat sangat menjadi perhatian dalam hukum publik internasional. Lalu kembali ke tadi yang hukum laut tadi, the law of the sea tadi. Bagi kita orang Indonesia sangat penting hukum laut. Hukum laut. Karena hukum laut itu sebagai bagian dari hukum publik internasional, tadi yang sudah saya omongkan apa dia? Yang satu diplomatic law, terus hukum humanitarian law, terus environmental law, terus ini yang the law of the sea, hukum laut. Bagi kita penting karena kedaulatan kita ada di laut. Wilayah kita mayoritas laut. Dan ekonomi kita nanti akan banyak bersandar ke laut. Kira-kira begitulah. Jadi hukum laut internasional bagi Indonesia itu maknanya politik dan ekonomi. Dan pertahanan. Jadi penting sekali hukum laut bagi Indonesia. Itu bagian dari hukum publik internasional. Boleh nggak Pak ada hukum laut nasional Pak? Hukum laut nasional itu adanya namanya hukum perairan. Perairan dalam. Nah, bagaimana memancing antara orang Cilacap dengan orang Jawa Barat biar nggak kelahi. Itu namanya hukum perairan. Perairan sinilah.
Tapi nggak ada rezim hukum nasional, hukum laut nggak ada. Ya, adanya hukum internasional. Undang-undang kelautan kita ada, tetapi undang-undang kelautan kita dibatasi dengan kaidah-kaidah hukum internasional, supaya diakui oleh bangsa lain. Nah, jadi saudara sekalian, jadi itu wilayah-wilayah hukum diplomatik, hukum laut, hukum lingkungan, hukum antariksa, dan lain-lain besok kita pelajari itu. Human right itu adalah bagian dari hukum publik internasional yang akan kita perkenalkan pada semester ini. Sehingga sekali lagi yang namanya pengantar hukum internasional pada semester ini yang dimaksud adalah pengantar hukum publik internasional. Ingat baik-baik ya, pengertian publiknya berbeda dengan hukum nasional. Nah, ini silabi kita sampai ke midterm, mid semester ya. Saya mengambil bukunya Profesor Mochtar Kusumaatmadja. Kenapa? Karena beliau ini satu dulu adalah Menteri Luar Negeri kita, diplomat kita. Kemudian beliau ini Ketua Komisi Hukum Laut Internasionalnya PBB. Jadi kalau ada hukum laut internasional itu yang di ratifikasi Indonesia yang disahkan PBB itu ketuanya adalah Profesor Mochtar Kusumaatmadja dari Indonesia tahun 82. Jadi kita punya ilmuwan yang sangat diakui kapasitasnya. Saya pakai buku beliau ini, buku biru yang tipis sebenarnya bukunya ya, karena namanya buku pengantar. Itu karya Profesor Mochtar Kusumaatmadja. Kemudian beliau itu Menteri Luar Negeri kita, Menteri Luar Negeri Indonesia, Ketua Komisi Hukum Laut PBB yang melahirkan UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. Itu beliau, Ketua Komisi. Nah, buku beliau ini cerita tentang sejarah hukum internasional, kemudian beberapa peristilahan yang penting-penting, kemudian definisi hukum internasional, kemudian penegasan tentang sumber-sumber hukum. Tidak semua omongan bisa menjadi dasar hukum. Kemudian bicara tentang subjek hukum, subjek itu pelaku. Nggak bisa semua orang atau semua institusi mengatakan saya ini makhluk internasional, nggak bisa. Misalnya ada LSM mengatakan, oh namanya kan LSM International NGO, itu nama. Tapi apakah dia memenuhi kriteria sebagai NGO internasional atau LSM internasional? Kalau LSM internasional dia bisa sebagai subjek hukum atau pelaku hukum internasional, bisa bikin perjanjian antar negara. Nah, itu namanya subjek hukum internasional. Nah, apa syarat-syaratnya subjek? Nah, itu besok dipelajari. Nah, itu ada di bukunya Profesor Mochtar Kusumaatmadja. Nah, saya berharap buku ini selesai pada ya pertemuan ke-8 lah. Ya, kita agak Anda bisa baca bukunya enggak anu kok itu. Itu dibaca 2 malam selesai bukunya itu. Nah, jadi kita mempelajari pengertian hukumnya, kemudian hubungan hukumnya, sumber-sumber hukumnya, pelaku-pelaku hukumnya, itu dari bukunya Profesor Mochtar Kusumaatmadja. Dan beberapa hal saya ambil dari bukunya Profesor Burmauna, temannya Profesor Mochtar. Beliau ada duta besar yang sudah di dunia diplomatik 38 tahun, Profesor Burmauna ini. Jadi kedua-dua beliau ini memang ahli hukum internasional yang sekaligus diplomat. Jadi lebih matang begitu. Kemudian juga ada Starke kalau Anda mahasiswa asing. Nah ini beliaunya, ini bukunya tipis ini. Ini Profesor Mochtar Kusumaatmadja.
Eh, Selain dua bukunya Profesor Mohtar dan Profesor Burmauna, saya minta membuka American Society of International Law. Di American Society of International Law ini, sebenarnya kalau mahasiswa HI mau update tentang hukum internasional, silakan Anda buka, itu free. Kayak gini nih tampilannya. Ini free, Anda bisa lihat kasus yang sedang ditangani apa, isu-isu yang menarik apa, ini pengertian-pengertian macam-macam banyak di sini. Sebenarnya saya mengajarkan pakai American Society ini saja sebenarnya sudah cukup, nggak cukup waktunya. Tetapi saya ingin pelan-pelan melalui bukunya Profesor Mohtar. Ya. Perkembangan hukum publik internasional itu, saudara sekalian, itu cepat sekali. Jadi misalnya kayak gini, pada saat PBB berdiri, itu orang nggak ada yang memikirkan hukum antariksa, nggak ada. Kenapa? Waktu itu teknologinya belum ada. Atau memikirkan lingkungan, nah itu belum kepikiran. Yang dipikirkan waktu itu baru recognition, pengakuan. Nah, kedaulatan. Atau hukum perangnya masih hukum perang yang lama, namanya the law of war, bukan international humanitarian law. Nah, itu dulu dalam PBB awal-awal itu namanya law of war, hukum perang. Sekarang international humanitarian law. Jadi perkembangan hukum publik internasional itu cepat sekali mengikuti zaman. Ya. Nah, sekarang kita akan sedikit masuk ke materi. Biar ada yang diingat-ingat lah kira-kira. Apa pengertian hukum internasional menurut MK? MK itu Mokhtar Kusumaatmadja. Profesor Mohtar itu mengatakan bahwa hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas. Asas itu dasar-dasar. Kaidah itu ke arah norma. Keseluruhan kaidah dan asas, dasar-dasar pikiran yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara. Jadi hukum internasional syarat pertamanya harus melintas batas negara. Melintas batas negara. Antara siapa yang berpersoalan itu? Antara siapa yang berperkara itu? Atau antara siapa yang menjalin hubungan itu? Yang menjalin hubungan lintas batas itu adalah satu, negara dengan negara. Negara dengan negara. Yang kedua, negara dengan subjek hukum lain, bukan negara. Subjek hukum lain, bukan negara. Subjek hukum, sekarang untuk tahap awal ini pahami saja pelaku hukum, gitu saja. Pelaku hukum, pelaku perbuatan hukum. Negara dengan pelaku perbuatan hukum yang bukan negara. Contohnya apa? Organisasi internasional. PBB itu kan bukan negara. ASEAN bukan negara. Kemudian LSM internasional atau INGO itu bukan negara. Tetapi mereka bisa membuat perjanjian dengan negara. Loh, kenapa? Karena mereka diakui sebagai subjek hukum oleh hukum internasional. Lah kok diakui, Pak? Ada syarat-syaratnya, yaitu nanti yang dipelajari di situ. Ada syarat-syaratnya. Maka hari ini kita sederhanakan saja bahwa yang namanya subjek hukum adalah pelaku.
perbuatan hukum, pelaku yang melakukan perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian atau yang mengkhianati perjanjian, itu juga perbuatan hukum, mengkhianati perjanjian. Negara dengan negara, negara dengan subjek hukum bukan negara atau non-state actor. Jadi ada state actor, ada non-state actor. Atau hubungan subjek hukum bukan negara, non-state actor satu sama lain. Satu sama lain. Misalnya apa ya? Misalnya ASEAN bikin perjanjian dengan PBB misalnya. Sama-sama subjek hukum bukan negara. ASEAN kan organisasi. Uni Eropa dengan ASEAN bikin perjanjian. Nah, itu kan sama-sama bukan negara. Dalam wilayah hukum publik, perjanjian, perbuatan yang mereka bahas itu, yang mereka persoalkan itu bukan urusan nikah, talak, rujuk, bukan urusan privat, tetapi di wilayah hukum publik, urusan orang banyak. Jadi hukum internasional dalam bahasan ini adalah hukum internasional publik yang dilakukan oleh negara dengan negara atau negara dengan bukan negara non-state actor atau bukan negara satu sama lain, tetapi yang diakui oleh hukum internasional sebagai subjek hukum. Nah, subjek hukum. Jadi contoh-contohnya tadi, kalau negara ya misalnya Indonesia bikin perjanjian dengan Malaysia misalnya, ya itu negara dengan negara. Kalau Indonesia dengan ASEAN, nah itu namanya negara dengan bukan negara. ASEAN dengan Uni Eropa, bukan negara dengan bukan negara. Itu kayak gitu. Atau ini apa tuh? Ini LSM internasional yang terkenal itu Greenpeace dengan Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, itu negara dengan non-negara. Saya kira itu contohnya. Nah, ini soal pembagian hukum internasional yang di awal sudah saya jelaskan ya. Ini hanya untuk penegasan saja. Pembagian hukum internasional, ada hukum perdata internasional, yaitu keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan perdata. Perdata itu privat, yang melintasi batas negara. Antara lain mencakup urusan kontrak bisnis, loan agreement, kontrak karya perusahaan asing, pernikahan, adopsi, warisan, dengan orang yang berbeda warga negaranya. Jangan orang Bantul, yang satu ada di Arab Saudi TKI, yang satu orang Gunung Kidul yang ada di Hong Kong, lalu itu pernikahan antar negara Pak, Saudi sama Hong Kong. Bukan, itu orang Bantul sama Gunung Kidul. Itu jadi itu tidak lintas batas negara. Jadi kemudian misalnya ini artis misalnya. Artis Indonesia nikah sama, kan kemarin tren nih ya, sama orang asing gitu. Itu masuk dalam hukum perdata internasional. Kalau kedua-duanya menikah dalam perbedaan kewarganegaraan. Nah, hati-hati. Kalau yang satu ikut kewarganegaraan yang lain, jadilah dia pindah kewarganegaraan, jadi hukum nasional. Jadi hukum nasional. Atau orang asing yang mengadopsi anak-anak negara lain. Kan banyak nih pengungsi dari Syria yang perang kemarin ya. Banyak sekali yang di Jakarta, di Aceh. Aceh itu ada pengungsi dari mana tuh, Rohingya. Banyak diadopsi orang Aceh. Adopsi-adopsi macam ini masuk dalam hukum perdata internasional. Kemudian ya, saya kira clear ya hukum perdata. Tapi kita nggak akan masuk ke sana.
Itu bahasanya kontrak bisnis. Kita hanya akan masuk ke hukum publik internasional seperti yang saya jelaskan tadi. Ada satu hal yang kadang-kadang salah dimengerti. Misalnya begini, tadi saya mengatakan ada hukum antariksa itu yang mengatur bulan, perjalanan roket ruang angkasa, itu diatur dalam space law, hukum antariksa internasional. Tetapi kalau pesawat udara Garuda, Citylink, pesawat-pesawat komersial itu masuk hukum mana? Masuk hukum perdata, masuk hukum publik kira-kira. Misalnya Garuda terbang ke Saudi Arabia ngantar haji. Karena kan rutin itu. Itu hukum publik internasional atau hukum perdata? Perdata. Internasional. Ya, perdata internasional. Kenapa? Karena masuknya bukan outer space law, bukan antariksa, masuknya adalah aviation law. Jadi kalau outer space law itu ciri-cirinya gimana? Pesawatnya vertikal terbangnya, weng ke atas. Vertikal. Kalau vertikal itu outer space law. Itu hukum publik internasional. Tapi kalau point to point, dari Jogja ke Jeddah, dari Jakarta ke Istanbul, itu horizontal, itu ciri-cirinya horizontal, itu adalah masuk perdata internasional. Ya, walaupun tidak mutlak ya. Kalau militer dikeluarkan dari klausul ini gitu. Militer pakai hukum militer ya. Itu dengan perizinan khusus, beda deh kalau militer. Tapi pesawat komersial itu semuanya masuk hukum kontrak bisnis, sehingga masuk hukumnya adalah perdata internasional. Nah, saudara sekalian, nah, ini untuk mengawali kuliah kita. Saya akan masuk ke mana ini? Web kita ya. Web ya. Ya. Saudara sekalian, ya ini web kita. Anda bisa baca deh di sini deh. Nah, ini Pak Mohtar. Saya akan tunjukkan pada Anda di meeting satu ini ada gambar, selain gambarnya Pak Mohtar, maksudnya bukan gambar sayanya, tapi ini ada dua gedung. Yang satu ini old building, yang satu ini modern building. Yang satu yang ada saya di situ ini di Den Haag, waktu saya di Den Haag, di ICJ namanya, International Court of Justice, ini adalah pengadilan internasional di bawah PBB, jadi bedanya sangat signifikan. Pengadilan internasional di bawah PBB yang mengadili kasus-kasus hukum publik. Nah ini yang old building ini. Namanya ICJ, International Court of Justice. Contohnya apa Pak? Nah, contohnya dulu kan Indonesia sama Malaysia ribut masalah simpadan ligitan kan. Nah itu simpadan ligitan bersama ASEAN dibawa ke ICJ. Di sana diputus. Oh, Upin Ipin menang. Upin Ipin menang. Jadilah simpadan ligitan bagian dari Malaysia. Nah, Indonesia ya sudah harus menerima dong. Anda kan kalah. Itu kalah. Ya itu case ya, itu moga-moga nggak banyak terulang. Jadi ceritanya itu simpadan ligitan itu kita kalah itu memang ya di pulau itu nggak ada tanda-tanda Indonesianya. Duit pakai Malaysia, bahasa macam Upin Ipin, Supermi semua deh KL, semuanya deh. Nah kita klaimnya apa gitu, nggak ada. Ya dasarnya ini itu lah, tetapi
ketika perdebatan teoritik itu sama, maka hakim akan melakukan dengan kaidah lain, yaitu yang namanya effective occupation. Siapa yang secara efektif menduduki pulau itu. Ternyata setelah dites yang efektif adalah Malaysia. Ini gambarnya, ceritanya tadi rapi, tapi ketika di enter jadi begini. Nanti saya tata lagi deh. Nah, ini kalau yang satu ini yang modern ini juga di Den Haag. Ini yang di ICC ya di Den Haag, Nederland, yang ICC Criminal Court khusus mengadili kaitannya kriminal-kriminal kejahatan perang. Ini walaupun ya pokoknya kasusnya banyak yang kriminal. Kalau yang di ICC Indonesia ikut. Tapi yang di ICC, di International Criminal Law, ini Indonesia nggak ikut. Loh, kok bisa nggak ikut, Pak? Ini tidak didirikan oleh PBB. Ini sepenuhnya didirikan oleh International Society. Siapa itu? Ya LSM internasional, kemudian negara-negara bersatu di sini. Nah, Indonesia nggak ikut. Nah, kenapa nggak ikut? Ya mungkin ada sesuatu yang diperhitungkan, yang kalau ikut mungkin merugikan dan sebagainya lah. Jadi ikut dan tidak ikut dalam hukum itu sifatnya voluntarily, sifatnya volunteer, kesukarelaan. Tidak boleh dipaksa-paksa. Tidak mau ikut kok, tidak mau ya tidak mau gitu. Yang ikut tanda tangan, mereka terikat hukumnya. Yang tidak ikut nggak terikat. Nah, Indonesia nggak mau mengikatkan diri di dalam ICC, International Criminal Court, tapi Indonesia terikat di dalam ICJ, International Court of Justice yang di bawah PBB. Yang ICC nggak di bawah PBB. Jadi itu saudara sekalian materi kita hari ini. Saya harap